Oke teman-teman, langkah pertama kali tentunya kita harus menyiapkan kanvas atau lembar kerjanya yang kita gunakan untuk menggambar nanti. Caranya File New atau Ctrl N pada keyboard. Nah, di bagian ini kita bisa memilih format yang sudah ditawarkan atau membuat ukuran sendiri di bagian ini. Pilih satuan yang ingin digunakan, misalnya dalam sentimeter. Nah, kita tentukan nanti akan karya kita itu akan dicetak dalam ukuran berapa. Dalam hal ini misalnya 20 cm kali 20 cm. Nah, untuk bagian resolusi ini biasanya saya gunakan minimal 300 pixel per inci untuk rencana pencetakan atau penerbitan dalam ukuran aslinya. Jadi minimal gunakan 300 pixel. Untuk warna biasanya bagian ini saya abaikan. Pertimbangannya lebih pada di awal kita bisa kenceng dulu, baru nanti pada tahap pewarnaan bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan yang kita inginkan. Bagian ini saya close karena saya sudah siapkan. Nah, jika sudah menyiapkan seperti ini, cara ngeceknya bagaimana ya? Kita bisa masuk ke image size-nya. Di bagian ini kita akan mengetahui. Jadi nanti misalnya penyiapan teman-teman keliru juga bisa diperbaiki di bagian ini. Nah, bagian ini saya gunakan sentimeternya 40 kali 20. 40 itu area ke sini, 20 itu area ke sini. Kenapa saya tambahkan 6? 6 ini untuk bit luar. Jadi bit luar 0,3 sama ini 0,3. Biasanya untuk kebutuhan cetak akan membutuhkan ruang sisir atau ruang potong untuk merapikan di tepi luarnya, terutama untuk penerbitan buku. Nah, saya gunakan 400 pixel karena ini saya persiapkan untuk lebih aman jika nanti akan diproduksi dalam ukuran yang lebih besar lagi. Jadi rencana awal adalah 40 kali 20 atau dalam buku jadi 20 kali 20 cm karena 40 itu lembaran utuhnya cetaknya. Jadi bagian tengah ini nanti akan area bindingnya atau area jilidnya. 400 ini saya ingin lebih mengamankan jika nanti terjadi perubahan rencana. Oke, demikian cara menyiapkan area kerja sebelum kita menggambar ilustrasi di Photoshop-nya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan sketch kasar atau raw sketch. Tentunya di bagian ini kita harus memahami tentang penggunaan brush. Untuk memunculkannya, teman-teman cukup tekan tombol B di keyboard. Nah, brush kita sudah bisa kita gunakan. Di bagian ini teman-teman wajib memahami tentang hardness dan ukuran. Klik kanan di bagian mouse, nanti akan muncul settingan size dan hardness-nya. Semakin tinggi size maka ukurannya semakin besar. Semakin tinggi hardness-nya, persentasenya, maka dia akan semakin padat dan semakin tajam tepinya. Kalau semakin kecil maka akan semakin blur tepinya. Misalnya seperti ini. Kalau yang padat seperti ini. Nah, untuk pengaturan ukuran besar kecilnya, teman-teman cukup bisa gunakan dengan tombol di keyboard. Buka kurung siku dan tutup kurung siku. Untuk mengecilkan, tekan tombol buka kurung siku. Untuk membesarkan, tombol tutup kurung siku. Untuk mengubah nilai hardness, teman-teman tekan tombol Alt dan gunakan mouse kanan turun atau naik. Jika turun maka hardness-nya akan naik, jika naik maka hardness-nya akan turun nilainya. Dan itu bisa terlihat dari
preview lingkaran merah di situ. Nah, misalnya 100, terus kita naikkan menjadi 0. Nah, untuk berikutnya yang harus teman-teman pahami adalah properti brush-nya, terutama yang bagian 3 ini, yaitu opacity, flow, dan smoothing-nya. Nah, opacity itu tingkat transparansi, kalau flow itu tingkat banyaknya keluar tinta dalam satu tarikan, kalau smoothing itu tingkat kestabilan teman-teman menggerakkan mouse. Kita coba. Saya hapus di bagian layar ini dulu. Yang pertama bagian opacity. Opacity itu tingkat transparansi dari brush kita. Nah, kalau opacity-nya 100 maka brush kita akan seperti ini. Kalau opacity-nya kecil, maka brush kita akan lebih transparan. Ini berbeda dengan flow. Kalau flow itu banyaknya tinta yang keluar dalam satu tarikan. Misalnya flow 100 maka seperti ini. Ini kita naikkan dulu. Flow 100 seperti ini. Sedangkan flow rendah seperti ini. Nah, ini mirip opacity, tetapi sebenarnya berbeda. Kalau opacity itu menyeluruh ke bagian tubuh brush kita. Kalau bagian smoothing itu tingkat kestabilan kita menggerakkan kursor mouse-nya atau kursor brush-nya. Jadi komputer akan memperbaiki kestabilannya kalau semakin tinggi nilai smoothing-nya. Oke, di bagian opacity kita hapus dulu. Bagian opacity kita naikkan full semua dulu. Di bagian opacity kita bisa naikkan dengan mengetikkan tombol angka pada keyboard. 1 untuk 1%, 2 untuk 2%, 3 3%, dan seterusnya 9 untuk 90%, serta untuk yang 100 kita gunakan 0. Oke. Untuk flow kita bisa tambahkan shift pada keyboard dan ketik angka. Untuk flow 10%, shift 2 20%, shift 3, dan selanjutnya sampai shift 9 untuk 90%, serta shift 0 untuk 100%. Nah, untuk berikutnya bagian smoothing. Bagian smoothing ini belum bisa kita ketikkan angka. Untuk memunculkan settingan ini kita harus aktifkan settingan brush-nya untuk smoothing-nya. Cara memunculkan settingan brush, cukup tekan tombol F5 pada keyboard. Nah, bagian smoothing ini kita centang. Nah, untuk kebutuhan lebih lanjut, teman-teman bisa melakukan setting pada bagian ini untuk men-setting kebutuhan brush teman-teman lebih lanjut. Jadi ada tekstur, ada color dinamiknya dan sebagainya. Tetapi untuk kebutuhan sketch ini saya kira bagian-bagian ini sudah cukup untuk kita pahami. Umumnya saya menggunakan settingan yang paling sederhana supaya apa? Supaya tidak mengganggu proses selama saya membuat sketch. Karena settingan yang terlalu berlebihan atau terlalu banyak tentunya akan berpengaruh pada kinerja komputernya. Khusus untuk smoothing ini juga ternyata dia memakan sumber daya yang besar dari prosesornya. Jadi untuk penggunaan smoothing ini biasanya ini sangat bermanfaat untuk
teman-teman yang menggunakan mouse. Sedangkan untuk yang menggunakan pen tablet dan sejenisnya, mungkin ini bisa kita sesuaikan lebih kecil supaya kinerja prosesor kita tidak begitu terganggu. Nah, kalau smoothingnya sudah muncul, maka di bagian ini akan bisa kita ketikkan angka yang ingin kita gunakan. Nah, misalnya 100. Kalau 100, maka tingkat smoothnya dia akan sangat smooth. Jadi apa yang kita goreskan akan dikoreksi oleh prosesor komputer supaya lebih halus gerakannya. Sedangkan untuk yang kecil, maka dia akan semakin patah-patah. Nah, silakan teman-teman lakukan settingan yang nyaman untuk melakukan skate. Jika settingan itu dirasa sudah cukup nyaman, sebenarnya teman-teman juga bisa menyimpan settingan brush itu dengan klik di bagian brush ini. Nah, di sini teman-teman bisa menambahkan brush baru yang teman-teman gunakan itu disimpan ke dalam daftar settingan brush yang akan teman-teman bisa gunakan di lain kesempatan. Nah, ketikkan namanya di sini. Ini saya cancel. Nah, untuk kebutuhan ini saya sudah punya settingan ini yang settingan sesuai tips saya tadi bahwa saya harus menggunakan settingan yang paling sederhana, yang penting cukup untuk saya gunakan sebagai alat untuk nyeket kasar sehingga tidak mengganggu atau terberatkan oleh settingan-settingan yang ada dari brush tersebut. Oke, kita gunakan settingan brush atau brush set yang saya pilih tadi. Kita hapus layer bagian ini untuk kita gunakan untuk nyeket. Ctrl A untuk blok semua, delete, maka kita menghapus apa yang tertera di layer tersebut. Untuk menyembunyikan tampilan setting brush tadi, teman-teman bisa gunakan kembali F5-nya. Nah, supaya tampilan kita lebih besar. Untuk melepas seleksinya, kita lepaskan dengan Ctrl D. Nah, sekarang untuk skate saya bisa gunakan pen tabletnya seperti ini. Nah, jika teman-teman mau mengendaki memilih warna tertentu, teman-teman bisa gunakan warna di sini atau mengaktifkan color wheel yang teman-teman gunakan. Misalnya settingan warna saya gunakan color wheel, tekan F6. Nah, ini color wheel yang saya gunakan, tetapi teman-teman jika ingin menggunakan tampilan warna yang berbeda bisa aktifkan di bagian ini, menu kecil ini, terus gunakan mungkin settingan yang lain, misalnya RGB slider atau yang lain. Ini saya gunakan color wheel-nya. Nah, misalnya kita akan memilih warna yang agak biru seperti ini. Nah, oke, untuk menghilangkan tadi cukup tombol F6 kembali. Jika setelah ditekan F6 teman-teman masih melihat grup tabulasi palet warna ini masih belum menghilang, teman-teman tarik aja color wheel-nya tadi keluar seperti ini dan bisa dilebarkan seperti ini. Terus bagian ini kita tutup. Terus color wheel-nya ini bisa kita sembunyikan lagi dengan F6 sebelumnya tadi. Nah, untuk memunculkan semua settingan tersebut atau menyembunyikan bukan melalui shortcut, semuanya ada di menu window di bagian ini. Jadi ada layer, ada
color, ada yang lainnya juga. Nah, jadi semuanya ada di sini. Teman-teman jangan khawatir kehilangan kelompok tabulasi palet tersebut. Oke, kita mulai sketnya. Kita akan menggambar semacam pesta ulang tahun. Saya akan menyontoh karakternya karena karakternya itu sudah dibuatkan, tinggal adegan-adegannya saja. Jadi di bagian kertas lain atau komputer lain saya menyiapkan gambar untuk bisa saya lihat dengan mudah. Nah, ini di komputer yang sebelah sana itu. Oke ya. Nah, kita kembali ke tampilan. Oke. B, brush. Ctrl D, seleksi areanya kita matikan. Kita gunakan warna biru. Di sini saya akan mencoba gambar dengan sketch kasar dulu. Nah, seperti tadi, kalau kita mengendaki opacity-nya makin rendah, maka kita tekan angka saja, misalnya ini 70%, tekan tombol 7-nya. Oke, mungkin bagian ini bisa saya cepatkan karena pemahaman tentang brush tadi saya rasa teman-teman sudah bisa memahami semua. Kalau belum, coba buka kembali apa yang saya lakukan, bisa dilihat dari shortcut-shortcut yang keluar nanti. Oke teman-teman, untuk sketch kasar sudah selesai saya buat. Pada tahapan ini kita sudah mendapatkan bentuk komposisi kasar dari apa yang akan kita gambar nanti. Nah, pada tahapan sketch kasar ini, untuk pekerjaan yang lebih serius, sebenarnya bisa dibuatkan beberapa alternatif yang memungkinkan kita untuk memilih alternatif terbaik untuk dieksekusi pada tahapan berikutnya. Hal ini terutama jika dibutuhkan komposisi yang lebih baik daripada hanya satu alternatif komposisi gambar tersebut. Tapi pada bagian ini saya hanya akan membuat satu komposisi ini saja, dan kita lanjutkan ke tahapan berikutnya, yaitu sketch halus, atau kita akan menghaluskan kembali, mendetailkan kembali bentuk dari yang kasar ini sehingga nanti bentuknya lebih bisa
rapi atau lebih terlihat nyaman, enak, dan bisa dieksekusi pada tahapan berikutnya. Pada tahapan ini layer seket kasar ini biasanya akan saya opacity-kan rendah dengan mengatur opacity layernya di bagian ini. Nah, sehingga terlihat transparan. Nah, kita akan menggambar pada layer di atasnya. Kita buat layer baru di sini di atas layer seket kasar tadi, dan kita akan melakukan pekerjaan di layer ini. Oke teman-teman, pada tahapan seket halus ini, jika kita memiliki perbendaharaan gambar yang pernah kita buat sebelumnya yang mirip dengan karakter yang kita inginkan ini, terutama misalnya pada komposisi hadapnya dan sebagainya, kita bisa gunakan kembali untuk mempercepat proses dari seket halus ini, terutama di bagian kemiripan wajah. Nah, coba kita cari di Windows Explorer, kita aktifkan dulu. Kita cari filenya, apakah ada yang kira-kira mirip dengan itu. Nah, ini saya menemukan misalnya seperti ini. Oke, kita besarkan kurang lebih untuk mendapatkan gambaran tersebut. Kita tutup Windows Explorer-nya. Nah, teman-teman melihat bahwa wajah ini kurang lebih akan mirip komposisinya dengan wajah ini. Jadi ini kita bisa gunakan untuk membantu proses detailing yang lebih cepat. Bagian ini kita raster sehingga kita bisa mengambil layer kepalanya saja, Ctrl J untuk mengcopy menjadi layer baru bagian yang kita seleksi tadi, V, terus kita drag dan kita pindah ke area yang kita inginkan. Kita sesuaikan besarnya sesuai yang kita inginkan. Nah, kita taruh di belakang layer seket kasar tersebut dan kita opacity-kan lebih rendah lagi. Oke, selanjutnya proses seket halus bisa kita mulai. Kita akan membuat layer seket di paling atas. New layer. Terus kita lakukan seperti pada proses seket kasar, tetapi kita lebih detailkan. Jika gambar-gambar ini masih diperlukan, bisa kita dekatkan dengan objek yang misalnya kita butuhkan untuk didekatkan dengan objek ini, supaya memberi gambaran yang mempermudah mencari bentuknya. Jika tidak diperlukan, cukup disembunyikan dengan menyembunyikan gambar mata di bagian layer. Nah, nanti tentunya gambar-gambar ini akan membantu untuk menggambar karakter yang lainnya. Sementara ini kita sembunyikan dan kita bisa mulai menggambar di layer yang paling atas tersebut. Oke, warnanya kita ubah. F6 kita jadikan hitam saja. F6. Ya, oke. Opacity-nya 70, kita naikkan 0 untuk 100. Jadi supaya nanti gambarnya lebih kelihatan. Nah, bagian ini masih seket, belum inking. Oke, mungkin prosesnya kita percepat saja karena bagian ini pasti akan membosankan.
Oke teman-teman, pada tahapan ini kita sudah mendapatkan sebuah gambar yang kita anggap tadi sebagai sketsa halus, namun ada kalanya gambar yang kita harapkan tersebut tidak sesuai dengan harapan kita. Jadi masih tetap kita anggap sebagai sketsa kasar dan perlu diperbaiki lagi. Nah, teman-teman bisa memanfaatkan manajemen layer supaya pekerjaan kita itu tidak terlalu banyak untuk mengubah keseluruhan gambar. Nah, misalnya saya contohkan di sini saya mencoba memisahkan gambar-gambar tersebut dalam beberapa layer. Nah, ini layer untuk anak cowok, ini yang satunya, ini yang perempuan, dan ini yang orang tua di belakang. Nah, jadi dengan proses manajemen layer yang baik, teman-teman mungkin bisa memilih bagian-bagian mana yang akan diperbaiki tanpa merusak bagian yang lain. Jadi pekerjaan kita lebih efektif. Setelah intinya kita akan pada tahapan ini kita harus mendapatkan gambar yang benar-benar kita harapkan supaya bisa untuk proses selanjutnya, yaitu penintaan atau inking, atau kalau secara digital ya berarti line art yang lebih halus. Jadi tidak lagi berupa coret-coretan yang berulang, tetapi penintaan atau line art yang lebih bersih. Oke, karena ini saya rasa belum maksimal apa yang saya dapatkan, jadi saya akan melanjutkan sampai saya mendapatkan gambaran yang saya inginkan. Oke teman-teman, pada tahapan ini kita sudah mendapatkan sketsa halus yang saya rasa sudah bisa digunakan untuk melanjutkan ke proses berikutnya, yaitu inking atau penintaan, atau bisa disebut juga pembuatan line art yang lebih bersih. Oke, bagian ini akan kita grup saja supaya jejaknya masih tersimpan tanpa mengganggu proses berikutnya. Jadi bagian ini kita grup, dan bagian ini kita sembunyikan dulu. Nah, untuk layer group seperti ini kita juga bisa opacity secara bersama-sama dalam satu grup itu. Jadi kita kurangi opacity-nya supaya kita bisa menggambar nanti di atasnya. Pada bagian ini teman-teman kita akan kembali melihat setting brush kita. Oke, tekan tombol B nya untuk memunculkan brush dan F5 untuk memunculkan setting brushnya. Oke, saya tambahkan satu layer di atasnya untuk memahami tentang
brush lebih lanjut ini. Nah, pada settingan brush ini kita harus mendapatkan settingan brush yang benar-benar bisa kita gunakan untuk proses penintaan ini. Jadi mungkin agak berbeda dengan proses sketch yang kita lakukan sebelumnya. Pada proses ini kita harus mendapatkan terutama di bagian smoothingnya yang cukup supaya gerakan-gerakan kita nanti akan dihaluskan oleh komputer. Nah, kita akan mempelajari sedikit lebih lanjut tentang penggunaan brush ini. Supaya lebih paham, pada bagian ini kita akan memahami cara kerja sebuah brush, teman-teman. Nah, brush itu sebenarnya adalah gambar atau image yang ditorehkan dan akan menghasilkan sederetan gambar yang saling terhubung. Nah, dalam hal ini misalnya saya punya gambar lingkaran. Nah, ini akan menjadi sebuah brush jika dia ditorehkan dengan kepadatan tertentu sehingga seolah-olah menjadi sebuah kuas atau brush atau bisa membentuk garis. Nah, kita lihat kembali ke settingannya, teman-teman. Yang paling utama adalah di bagian brush tip shape ini. Nah, kita di sini bisa memilih beraneka ragam bentuk brush, misalnya bentuknya seperti ini. Ya, kita besarkan kembali. Nah, misalnya bentuknya yang lain dan sebagainya. Nah, yang terpenting adalah settingan di bawahnya ini. Kita sudah belajar tentang size, ukuran, dan hardness-nya. Kalau flip ini adalah membalikkan image-nya. Image dasar brush-nya kita bolak-balikkan. Nah, misalnya kita aktifkan dari bentuk dasar brush seperti ini. Jika kita flip X maka akan seperti ini. Dari bentuk brush seperti ini. Kita flip X, jadi dia coba lihat ini. Coba saya hapus dulu semua biar kelihatan ya, teman-teman. Oke, ini bentuk dasarnya seperti ini. Ketika kita flip maka dia akan membalik secara vertikal. Oke, kita matikan lagi. Ini dasarnya seperti ini. Kalau kita flip secara Y maka dia akan berada membalik secara sumbu Y-nya. Jadi image dasarnya yang dibalik. Untuk angle dan roundness, angle sendiri ini tingkat kemiringan dari objeknya ini, image-nya. Jadi ini kita miringkan. Roundness sendiri ini tingkat keutuhan image-nya. Misalnya ini kebetulan 100, kita kurangi coba teman-teman. Misalnya jadi 20. Nah, maka dia tingkat keutuhannya tidak lagi utuh, dia dipipihkan. Nah, ini bisa dikontrol di bagian ini. 100%, ini bagian angle-nya. Sedangkan spasi yang kecil itu berarti pergerakannya akan diulang-ulang secara rapat. Sedangkan spasi lebar maka pengulangannya juga akan semakin lebar. Jadi saya hapus lagi. Nah, ketika ini saya set lebar dan kuas kita gerakkan, maka dia jaraknya akan lebar. Ini di bagian spacing. Untuk selanjutnya teman-teman, kita masuk ke bagian shape dynamic. Jadi bagian ini kita aktifkan, kita pastikan tercentang dan kita bisa masuk ke dalam settingannya. Bagian ini akan mengatur bentuk-bentuk dari brush yang kita setting tadi secara dinamis. Jadi dia bisa bergerak, mengecil, membesar, atau kemiringannya dan tingkat keutuhannya bisa dibikin dinamis di bagian ini, atau bentuknya tidak akan statis. Nah, yang pertama adalah size-nya, jitter size-nya.
Jitter itu kalau saya bahasakan itu semacam variasi bentuk torehannya. Jadi ukurannya berarti di sini adalah ukuran yang akan kita kontrol secara dinamis. Nah, pengontrolnya apa? Ini ukurannya bisa kita naikkan, tetapi nanti juga di bawahnya ini ada pengontrol. Jadi teman-teman bisa aktifkan di bagian ini. Karena saya pakai pen tablet yang menggunakan pengontrol tingkat pressure atau tekanan, maka di sini saya akan gunakan pen pressure. Untuk off berarti mati, fade itu agak nanti ketika ditorehkan memudar bentuknya. Dial itu berarti akan terus menerus begitu bentuknya. Pen tilt ini berarti nanti akan menggunakan tingkat kemiringan dari pennya. Stylus wheel ini berarti dia akan menggunakan roda stilusnya. Nah, karena saya akan menggunakan tingkat tekanan dari pen saya yang saya gunakan ini, maka di bagian ini saya aktifkan di pen pressure-nya. Apa yang terjadi ketika saya menggunakan mouse ini tidak akan berfungsi, tetapi ketika saya menggunakan pen tabletnya, nah ini akan berfungsi. Jadi dengan tekanan yang tinggi dia akan mendapatkan ukuran yang besar, tekanan yang kecil dia akan mengecil. Coba kita gunakan model brush yang lain supaya bisa lebih kelihatan. Nah, jadi ukurannya akan dinamis tergantung dari kita seberapa besar menekan pen yang kita gunakan. Oke, kembali lagi ke bagian shape-nya yang shape dinamisnya. Minimum diameter ini berarti ukuran terkecil yang bisa dibuat dengan kontrol tersebut. Misalnya dalam hal ini 0, berarti ya ukuran terkecilnya berarti bisa sampai hilang. Tilt scale ini akan aktif jika kita menggunakan model pengontrol dengan tingkat kemiringan pen. Tapi karena ini tidak aktif, maka bagian ini juga tidak akan aktif. Jadi ini nanti tingkat kemiringannya akan menentukan besar kecilnya dari angka ini. Angle jitter, angle itu ya tingkat kemiringan seperti yang sebelumnya di shape tadi itu. Kalau kita mengaktifkan ini berarti dia akan semakin dinamis tingkat kemiringannya. Jadi dia akan bergerak. Coba bagian ini mungkin akan bisa dipahami kalau kita nyeting bagian ini dengan skala. Nah, seperti ini. Ini kita besarkan skalanya. Shape dynamicnya kita naikkan. Maka ketika ini kita torehkan begitu, dia akan bergerak. Coba kalau saya pakai mouse nanti akan lebih kelihatan. Nah, jadi angle-nya akan berubah seiring goresan kuas yang kita gerakkan. Nah, kalau pakai pen berarti tekanannya menentukan besar kecilnya, juga ketika dia bergerak terus dia akan memutar kemiringannya. Tingkat putaran itu tergantung dari angka yang kita masukkan. Terus roundness jitter ini tingkat keutuhannya. Jadi kalau misalnya ini kita besarkan, kalau misalnya ini seperti ini utuh terus, kalau kita aktifkan ini maka dia ada kalanya mengecil. Nah, dia akan dinamis, ada kalanya mengecil, membesar, mengecil, besar kayak gitu. Oke. Minimum roundness berarti ini adalah ukuran paling kecilnya. Nah, bagian flip ini juga tentunya ketika ini diaktifkan maka dia akan secara dinamis, kadang membalik secara X atau secara Y, membuat kalau ini bagian ini membuat proyeksi. Nah, seperti ini. Maka ketika membuat proyeksi karena dia bentuknya harus sama, maka bagian keutuhannya tidak akan bisa aktif. Nah, teman-teman bisa aja coba di bagian ini
nanti hasilnya akan terlihat di bagian ini. Tetapi bagian yang paling penting di sini adalah saya harus mengaktifkan pen pressure ini supaya mendapatkan tingkat tekanan yang saya butuhkan melalui alat yang saya gunakan ini, yaitu pen tablet. Tip yang sering saya gunakan untuk di bagian ini teman-teman, tetap gunakan settingan yang paling sederhana. Yang utama adalah teman-teman di bagian brushnya ini pilih bentuk yang paling sederhana, tetapi cukup teman-teman bisa gunakan. Jadi kita gunakan settingan yang paling sederhana supaya apa? Supaya banyaknya settingan ini tidak akan mengganggu kinerja komputer kita. Terus di bagian shape dynamic-nya juga begitu teman-teman. Biasanya sih saya hanya membutuhkan bagian pengontrol untuk size jitternya. Jadi bagian ini biasanya kita setting pen pressure, tetapi bagian yang lain cukup kita off-kan dan kita nolkan semua. Sementara bentuknya kita bisa mengambil dari bentuk dasar. Ini kita kita matikan. Kita hanya memaksimalkan dari bentuk dasar yang bisa kita gunakan. Contohnya, sebenarnya kita bisa menggunakan model brush yang saat ini kita gunakan untuk membuat pola garis untuk inking dengan setting-setting tertentu. Coba kita hapus semua. Walaupun ini bentuknya tidak utuh, kalau kita putar secara besar, secara dinamisnya kita putar terus, maka sebenarnya ini akan membentuk pola yang runtun. Jadi untuk membuat ini menjadi garis, ini bagian spasinya bisa kita kurangi seperti ini. Nah, terus mungkin bagian shape dynamic-nya ini juga kita angle jitternya kita tambah seperti ini. Nah, ini sebenarnya kalau kita gunakan untuk ukuran yang kecil, sedangkan ini juga pen pressure-nya aktif, coba kita kecilkan. Nah, sebenarnya bagian ini pun sudah sepertinya tampak halus untuk digunakan sebagai alat inking. Coba kita hapus lagi. Nah, bahkan bentuk dasarnya sudah nggak kelihatan lagi kalau kita gunakan pen ini. Tetapi settingan di sini kita memang harus mengacak semua dan mengaktifkan semua sehingga dia gampangannya diaduk seperti itu. Nah, ini tentunya tidak efisien untuk kerja komputernya. Nah, menurut saya settingan yang paling efisien adalah kita memaksimalkan dulu bentuk brushnya, kemudian menyeting di bagian ini secara minimal sesuai kebutuhan kita saja. Misalnya, coba kita masuk ke bagian brush. Daripada kita harus memutar bentuk seperti ini, kenapa tidak kita gunakan yang sudah bentuk lingkaran misalnya. Tinggal kita setting ini, kita bisa dapatkan hardness-nya. Jika kita ingin mendapatkan blur di tepi luar, size-nya kita atur di sini. Angle-nya tidak perlu kita ubah-ubah karena lingkaran juga tidak punya tingkat kemiringan. Kecuali kita mau membuat ini menjadi roundness-nya, tingkat keutuhannya menjadi pipih misalnya seperti itu, kita bisa atur di sini. Nah, di bagian shape dinamiknya ini udah kita nolkan semua. Ini off. Kalau kita aktifkan pen pressure-nya ini mungkin cara kerjanya akan sangat sulit karena kalau lingkaran mungkin tidak akan berpengaruh karena berputar kemanapun juga nggak akan kendala. Misalnya dengan kita menekan pressure-nya, dia akan bergerak memutar. Kalau lingkaran mungkin tidak kelihatan efeknya. Untuk bentuk lain seperti balok, bentuk persegi, mungkin akan sangat terlihat dampaknya ketika kita menggunakan pen pressure. Begitu juga tingkat keutuhannya. Jadi di bagian ini biasanya sih saya cuma mengambil
tingkat size-nya yang saya kendalikan dengan pen pressure-nya. Jadi tekanan pen tablet saya. Yang lain kita nolkan dan kita off-kan. Di bagian ini juga, di bagian ini juga, di bagian ini juga. Nah, teman-teman kalau ingin mencoba silahkan. Bagian ini bisa kontrol dengan model yang lain. Oke, sekarang kita coba hasil dari bulatan yang saya buat tadi dengan settingan yang paling sederhana ini. Bagaimana hasilnya? Coba kita besarkan ukurannya. Nah, ini dengan mengaktifkan pengontrol tekanan ini, teman-teman bisa lihat saya bisa mendapatkan hasil yang kurang lebih sama dengan settingan brush sebelumnya tadi. Padahal saya menggunakan settingan yang paling sederhana, dan ini yang terpenting di bagian ini saya menggunakan pen pressure-nya untuk mengontrol size-nya. Nah. Oke, kita coba lagi teman-teman. Oke, teman-teman bisa lihat bahwa pergerakan pressure-nya sudah cukup baik, dan antar goresan ini tidak patah-patah atau bersambung dengan lembut. Nah, bagian inilah yang akan menentukan hal tersebut. Jadi teman-teman jangan lupa mengaktifkan bagian smoothing-nya dan isikan angkanya di bagian ini. Ini saya gunakan 30%. Kalau ini kita nolkan, kemungkinan besar inking yang akan kita lakukan itu akan patah-patah, apalagi kalau teman-teman tidak memiliki peralatan pen tablet yang bisa digunakan. Kalau teman-teman amati bentuk yang sudah kita buat ini, perubahan besar kecilnya ini terlihat sangat monoton. Jika teman-teman menghendaki perubahan bentuknya lebih dinamis lagi, mungkin teman-teman bisa menambahkan di bagian shape-nya ini angle sama keutuhannya tadi. Jadi di bagian ini bisa kita setting seperti ini, agak pipih, terus kita miringkan. Jadi dia tidak betul-betul bulat, tetapi lebih seperti elips. Jadi nanti lebih punya, ya, ketika ditarik vertikal dengan tekanan yang sama, dia akan berbeda dengan ketika menyamping. Jadi pergerakannya lebih lebih artistik ya. Nah, teman-teman bisa bedakan sendiri dengan bagian yang belum saya setting tadi. Jadi demikian teman-teman, kesimpulannya untuk kebutuhan inking saya ini, saya membutuhkan sebuah bentuk brush yang mempunyai hardness tinggi, spacing rapat, bentuk dasarnya cukup rapat juga, tetapi bisa dikendalikan dengan pen pressure, serta dibantu oleh komputer. Jika saya melakukan gerakan yang sedikit patah, bisa dihaluskan melalui smoothingnya. Jadi tujuan setting saya terhadap brush ini adalah untuk mendapatkan hal tersebut. Jika teman-teman ingin mendapatkan paduan yang lebih banyak lagi, silakan teman-teman coba di bagian brush setting ini. Teman-teman bisa mendapatkan kenyamanan sendiri, silakan dicoba-coba dan digunakan untuk proses inking teman-teman. Saya gunakan setting yang sederhana ini untuk proses berikutnya. Oke teman-teman, pada saat ini kita sudah bisa memulai untuk melakukan proses inking pada karya kita. Bagian ini tentunya harus lebih hati-hati karena kita harus mendapatkan inking yang bersih atau inking yang rapi yang bisa kita manfaatkan untuk proses berikutnya, yaitu coloring. Teman-teman bisa memaksimalkan pekerjaan dengan memanfaatkan berbagai shortcut yang sudah kita pelajari sebelumnya. Teman-teman juga bisa menyimak video ini, mungkin nanti akan ada keluar
banyak shortcut yang teman-teman bisa pelajari yang saya gunakan ketika menyelesaikan pekerjaan ini. Oke, teman-teman bisa ikuti video tersebut dengan seksama. Jika nanti masih ada yang perlu ditanyakan atau perlu didiskusikan, silahkan tuliskan di bagian komentar pada bawah video ini. Oh ya teman-teman, jika video ini sangat membantu, jangan lupa sekali lagi saya ingatkan, tombol subscribe-nya diaktifkan, jangan sampai masih merah. Juga tombol like-nya, jika diperlukan share juga pada teman-teman yang sedang belajar juga, supaya kita semua akan merasakan manfaatnya. Oke teman-teman, saat ini kita sudah mendapatkan hasil inking yang berupa line art yang lebih rapi yang bisa kita gunakan untuk melanjutkan proses, yaitu coloring. Pada proses coloring, teman-teman wajib menguasai tentang cara seleksi area. Kita langsung saja untuk bahas satu persatu. Oke, untuk proses ini kita akan fokus pada anak yang membawa kue ini. Sementara layer yang lain akan kita sembunyikan. Kita tambahkan satu layer untuk memproses hasil seleksinya nanti. Yang pertama kita bisa gunakan Magic Wand Tool. Alat ini bisa kita gunakan untuk menseleksi area yang memiliki kemiripan warna. Kita coba mewarnai rambutnya, kita aktifkan Magic Wand Tool-nya. Pilih layer outline line art rambutnya. Klik aja di bagian area putih ini, maka dia akan terseleksi dan kita bisa masuk ke layer yang akan kita warnai. Kita zoom. Kita gunakan ekspansi seleksi dengan menggunakan select modify expand. Kita masukkan angka 3 sehingga terekspansi 3 poin keluar dari area seleksi yang sebelumnya, sehingga bisa masuk ke area hitam atau line art kita. Di sini kita bisa memberikan warna, pilih warna dengan F6, misalnya kita klik warna ini, terus kita tinggal tuangkan dengan Alt Backspace. Oke, kita coba lagi. Sekarang kita coba ubah bagian layer line art ini dengan nama line art, supaya kita mudah membedakan dengan layer lain. Caranya double klik aja di bagian ini, terus kita ubah namanya. Oke, untuk mengaktifkan Magic Wand dengan shortcut kita bisa gunakan tombol W. Nah, kita coba masuk ke layer line art-nya, kita klik di sisi luarnya. Oke, yang terseleksi adalah area luar dari line art yang kita aktifkan tadi. Supaya bisa membalik hasil seleksinya, aktifkan select inverse. Maka yang terseleksi adalah area dalam dari objek gambar ini. Namun kita cek dengan zoom bahwa area seleksinya atau semut jalannya ini masih berada pada luar area line art. Kita masukkan select modify contract, kita isi di sini misalnya 3, kita klik OK. Maka area seleksinya akan masuk lebih dalam, sehingga kita bisa gunakan ini untuk mewarnai, misalnya kita akan mewarnai bagian kulitnya. Saya akan membuat layer baru di bawah layer rambut, dan F5 kembali untuk memilih F6 kembali untuk memilih warnanya. Oke, kita tuangkan dengan Alt Backspace, maka gambar sudah terwarnai di layer yang berikutnya. Oke, kita lihat lagi hasil seleksinya, bahwa di bagian ini kita belum bisa mewarnai karena ada area, kita Ctrl D untuk menghilangkan seleksinya, area yang terbuka yang tidak bisa memisahkan seleksi dengan teknik Magic Wand-nya. Maka kita bisa gunakan dengan teknik berikutnya, yaitu Lasso Tool. Menunya, toolnya ada di atas Magic Wand seperti ini. Dengan mengaktifkan huruf L atau klik tool ini.
Cara ini biasanya akan efektif jika kita menggunakan pen tablet kita, karena untuk penggunaan mouse tentunya hal ini akan sangat sulit. Caranya cukup arahkan atau garis saja di bagian ini dengan alat kita. Oke, seperti itu, maka area sudah terseleksi dan kita bisa menambahkan kekurangan warna di area ini dengan Alt Backspace kembali. Cara yang ketiga adalah kita bisa gunakan pen tool dengan tekan huruf P atau aktifkan pen toolnya di bagian tool ini. Dengan cara ini kita bisa menggunakan penggunaan mouse untuk melakukan seleksi area. Klik aja pada area yang ingin kita seleksi, gunakan mouse-nya, klik drag untuk membelokkan dan mengontrol pembelokannya. Oke. Kalau di bagian tertentu ingin menghapus titiknya ini, kita klik aja sampai arahkan dan keluar tanda min, kita klik. Untuk memperbaiki daerah ini kita bisa gunakan misalnya seperti ini dengan tombol kontrol untuk menarik, memindah dan lain-lain. Bagian ini juga bisa dengan mengaktifkan tombol kontrolnya juga bisa kita perbaiki. Oke, untuk melanjutkan langsung aja klik lagi dengan melepas tombol kontrolnya dan klik di bagian akhir. Kalau ketika ngeklik itu tidak kita tarik, maka arah garisnya adalah lurus. Ketika kita sambil tarik, maka arah garisnya melengkung. Kalau kita mau memperbaiki, tinggal di area mana kita perbaiki. Misalnya di bagian ini bisa kita klik. Nah, seperti ini. Menambahkan titiknya. Kalau kita mau pindah, bisa tekan tombol kontrol dan tarik. Melepaskan salah satu titiknya, klik aja. Ini coba kita perbaiki. Oke, caranya begini. Nah, ini sudah bisa masuk semua. Terus bagian di pad, layer pad, tabulasi padnya ini kita bisa kontrol klik, maka dia sudah terseleksi di area ini dan kita bisa menambahkan warna ini seperti sebelumnya. Cara berikutnya adalah cara menseleksi area dalam wilayah satu layer. Tekan tombol kontrol dan klik layer yang ingin diseleksi. Nah, cara ini bermanfaat untuk dikombinasikan dengan proses lainnya. Misalnya kita ingin menghapus atau memberi warna di sebagian yang masih masuk dalam area seleksi itu. Kita tekan tombol E untuk eraser atau menghapus, dan kita hapus di bagian ini. Kita gunakan tombol B untuk brush atau kita ingin mewarnai di tempat lain, dan kita bisa gunakan warnanya misalnya warna kuning, dan kita gunakan untuk mewarnai di bagian HP-nya. Selain itu, kita juga bisa mengunci area transparan pada layer ini dengan mengaktifkan pengunci di bagian ini. Klik. Maka dengan kita lepaskan seleksi dengan Ctrl D, walaupun tanpa diseleksi, karena dia terkunci area transparannya, ketika kita menggunakan warna merah untuk ngebrush di bagian warna merah angka 9 ini, maka bagian transparannya tidak akan terkena dampaknya. Selain teknik-teknik seleksi yang saya bagikan tersebut, sebenarnya masih banyak sekali teknik seleksi yang bisa diterapkan pada Photoshop. Jika teman-teman ingin mempelajari lebih dalam tentang teknik ini, teman-teman bisa coba mencari di YouTube dengan keyword seleksi area Photoshop. Nah, teman-teman pasti akan mendapatkan pemahaman yang lebih luas, karena teknik seleksi ini akan berbeda populernya jika digunakan pada keahlian yang berbeda. Misalnya untuk para pengedit foto, tentunya yang populer seleksinya berbeda dengan kita yang biasanya melakukan ilustrasi.
Setelah menguasai cara menseleksi area, tahap berikutnya tentunya kita harus memahami tool-tool yang bisa kita gunakan untuk mewarnai. Yang paling populer tentunya brush. Dengan tekan tombol B, kita bisa langsung melakukan pewarnaan. Oke, kita coba di bagian mata dan giginya. Cara berikutnya yaitu dengan mengaktifkan tombol Paint Bucket Tool atau tekan tombol G. Cara ini bisa digunakan untuk mewarnai area yang sama warna atau terpisahkan oleh seleksi area. Kita gunakan cara seleksi area tadi misalnya untuk mewarnai bagian baju dalamnya. Pilih line art-nya, kita klik magic wand-nya, dan kita pilih di bagian ini. Nah, maka area baju dalam sudah terseleksi. Jangan lupa aktifkan select modify ekspansinya, kita tambah 3, dan kita kembali ke layer yang dimana kita akan mewarnai, dan kita bisa gunakan tekan tombol G dan kita tuangkan warnanya di area ini. Atau kalau mau merubah warna, berarti teman-teman tambahkan warna misalnya seperti ini. Atau seleksinya bisa kita lepaskan. Kalau terjadi perubahan atau perbedaan warna, maka bisa kita menggunakan Paint Bucket Tool-nya untuk pada lokasi yang satu warna tersebut. Jadi ini tidak mempengaruhi warna yang ini. Selain itu, teman-teman juga bisa gunakan kombinasi tombol Alt dengan Backspace untuk mewarnai area yang terseleksi. Dalam hal ini, teman-teman bisa lihat saya sudah menyeleksi area ini. Saya akan masukkan atau kombinasikan tombol tersebut, Alt Backspace. Alt Backspace. Oke, kita ganti warnanya biar kelihatan perbedaannya. Misalnya seperti ini. Kenapa di area ini tidak ikut terwarnai? Karena kita melakukan lock pada area layer ini. Pada penggunaan shortcut tersebut, teman-teman perhatikan set color atau set warna di bagian bawah barisan toolbar ini. Ini ada warna latar depan dan warna latar belakang. Untuk mengubahnya atau menggantinya komposisinya, teman-teman bisa klik ini, jadi menukar, atau tekan tombol X untuk menukar. Nah, yang kita kerjakan tadi dengan kombinasi tombol Ctrl, tombol Alt dan Backspace itu adalah kita menggunakan warna yang latar depan. Kalau teman-teman ingin menggunakan latar yang belakang, dalam hal ini warna merah, penggunaannya adalah dengan menekan tombol Ctrl dan Backspace. Maka kombinasi tombol itu akan mengubah menjadi warna latar belakang. Sebenarnya masih banyak sekali ya teman-teman cara untuk mewarnai di area layer ini. Salah satu misalnya dengan gradient tool seperti ini, atau mungkin cara lain. Teman-teman silahkan dieksplorasi cara-cara yang mungkin bisa teman-teman manfaatkan untuk teknik pewarnaan. Oke teman-teman, setelah kita memahami tool-tool yang dapat kita gunakan terkait dengan seleksi area maupun pewarnaan, langkah berikutnya kita akan coba memahami teknik coloring kaitannya dengan pemanfaatan manajemen layer. Yang pertama tentunya seperti yang sudah kita lakukan tadi, teknik satu layer. Jadi
pada teknik ini kita hanya akan melakukan pewarnaan dalam satu layer ini. Ini coba saya ubah namanya menjadi layer warna gitu aja. Nah, jadi kita melakukan apapun yang terkait dengan warna hanya pada layer ini saja. Kita memaksimalkan semua settingan hanya pada layer ini. Keuntungan dari menggunakan teknik ini tentunya karena kita menggunakan satu layer, maka kerja komputer kita pun semakin ringan daripada menggunakan banyak layer. Tetapi untuk menggunakan teknik ini tentunya teman-teman harus menguasai teknik tradisional, atau teman-teman katakanlah bisa menguasai cara menggambar manual yang lebih baik. Karena teknik ini nanti jika terjadi kesalahan atau kekurangpuasan dalam mengelola warna, tentunya ketika mengubah atau membuat menjadi hal berbeda itu akan nampak sangat rumit karena layer yang sudah kita warnai harus kita ubah secara manual. Teknik berikutnya adalah multi layer. Pada teknik ini kita tidak hanya menggunakan satu layer untuk pewarnaan. Kalau tadi yang satu layer itu kan kita hanya menggunakan layer warna ini. Tapi pada teknik multi layer, untuk membuat warna dalam satu objek itu kita akan memisahnya ke dalam beberapa layer. Seperti yang kita coba di awal tadi, bahwa kita membuat layer rambut tersendiri seperti ini. Nah, jadi ini layer rambutnya, saya coba kasih nama. Oke, jadi ini ada dua layer. Yang pertama untuk rambut, yang lainnya ada di warna ini. Ketika saya mengaktifkan lock layernya dan mewarnai bagian rambut ini, misalnya seperti ini, kita ubah warnanya. Maka bagian layer rambut ini yang hanya terwarnai. Dan jika kita ingin melakukan pengubahan terhadap warna secara keseluruhan di rambut ini, kita mungkin bisa menggunakan misalnya adjustment tentang hue saturation-nya. Pada hue saturation ini kita bisa mengubah warna pada hue-nya atau warna dasarnya. Misalnya seperti ini, kita beri warna ungu. Oke. Maka ini tidak akan mengganggu layer-layer lainnya. Nah, teman-teman bisa melakukan pemisahan layer ini terhadap semua objek-objek yang teman-teman anggap itu penting untuk dibedakan secara pengerjaan terhadap objek lain. Jadi perubahan-perubahan yang dilakukan terhadap layer itu tidak akan mengganggu layer lain. Misalnya teman-teman memisah antara layer baju, layer kulitnya, atau layer di bagian kuehnya dan sebagainya. Oke, kita simpan hasil ini menjadi satu grup blok. Semuanya layer ini kita grup dengan Ctrl G dan kita beri nama multi layer. Yang berikutnya adalah teknik clipping mesh. Pada teknik ini kita menggunakan multi layer yang beberapa di antara layer tersebut kita kondisikan supaya terjaga dari proses pewarnaan. Dengan teknik clipping atau menyematkan sebuah layer yang di dalamnya kita jaga supaya hanya bagian-bagian tertentu yang bisa diwarnai. Oke, kita akan mulai mewarnai cara ini di layer yang anak.
laki-laki satunya ini, yang bagian ini kita sembunyikan saja. Terus kita beri nama ini line add 2. Oke, kita lakukan seleksi area pada line add kedua. Dan di bagian ini kita balik seleksinya. Dan kita lakukan kontrak di bagian ini. Oke. Kita gunakan untuk mewarnai di layer yang bawahnya yang kita gunakan untuk coloring. Ada bagian yang belum terwarnai, bisa kita lakukan dengan teknik lasso. Nah, misalnya seperti ini. Oke, dengan cara ini kita sudah mendapatkan warna dasar untuk layer ini. Untuk selanjutnya kita bisa menambahkan layer baru di atas layer dasar kita tadi. Untuk membuat layer tersebut menjadi clipping mesh, arahkan kursor kita di antara layer yang kita buat tadi dengan layer di bawahnya, tekan tombol Alt sehingga bentuk kursor kita akan berubah seperti itu dan tinggal klik. Nah, maka layer mesh kita sudah siap kita gunakan. Untuk membatalkannya tentunya dengan cara yang sama, tekan tombol Alt dan klik kembali di area tersebut. Maka layer kita kembali normal. Cara lain untuk membuat layer clipping mesh, kita bisa klik kanan layer tersebut dan pilih create clipping mesh. Maka cara yang sama akan membuat satu layer yang di clipping mesh. Maka dengan teknik clipping mesh ini, ketika kita mewarnai di area clipping mesh, misalnya di bagian sini kita blok seperti ini dengan lasso tool, kita ubah warnanya menjadi lebih coklat seperti ini, maka secara otomatis bagian saya besarkan dulu. Di bagian clipping mesh-nya ini, bagian yang di clipping ini hanya akan mewarnai di area pengontrol atau layer yang di clipping tersebut. Dalam hal ini layer warna dasarnya. Kita juga bisa melanjutkan dengan menambahkan clipping mesh baru. Misalnya untuk memisahkan pewarnaan yang di bagian area rambut. Kita kasih warna coklat tua misalnya seperti ini. Maka area rambut yang bagian ini sudah terbuat. Brush yang kita torehkan juga akan terkendali pada area yang di clipping tersebut saja. Misalnya di bagian ini juga mau kita buatkan layer baru, bisa kita langsung clippingkan juga. Nah, kita kasih warna jaketnya. Kita kasih warna, misalnya warna biru mungkin. Seperti ini. Kita juga bisa tambahkan layer baru kembali untuk mode blending misalnya, baik multi layer maupun sistem teknik clipping mesh ini juga bisa kita gunakan mode layer blending. Kita coba di bagian ini ya, kita blok dulu. Oke,
bagian layer ini kita kasih warna hitam misalnya seperti ini, dan kita lakukan blending modenya dalam bentuk misalnya multiply, kita kurangi opacity-nya. Oke. Atau coba yang model lain, misalnya seperti ini. Kira-kira demikian teman-teman cara penggunaan teknik clipping mesh ini. Kalau digambarkan dengan teknik tradisional itu seperti seorang seniman menggambar atau melukis cat air pada media kertas yang di tepinya itu ditempel dengan sebuah lakban atau plester untuk menjaga supaya area yang ditutupi itu tidak terkena cat, atau ketika dilepas pelindungnya itu bagian tepinya akan kembali bersih, tidak dikotori oleh cat. Kira-kira gambarannya demikian teman-teman. Oke, bagian yang sudah kita warna ini kita jadikan satu grup, kita namai clipping mesh. Teknik berikutnya adalah teknik masking. Pada teknik ini sebenarnya mirip dengan teknik clipping mesh, hanya beda caranya saja. Jadi pada teknik ini kita benar-benar akan memasking atau menopengi pada bagian paling atas. Jadi kita menyelimuti atau menutupi area di bawahnya. Oke, kita sembunyikan layer ini, kita pakai layer yang di bawahnya ini. Untuk langkah awalnya caranya sama. Kita perlu membuatkan layer warna utamanya atau warna dasarnya dengan sebuah layer seperti ini. Kita taruh di bawah layer line art. Ini kita beri nama line art yang ketiga. Oke, magic wand-nya kita aktifkan, atau kalau ini terlalu sulit untuk magic wand kita bisa gunakan full dengan teknik lasso. Oke teman-teman, kita sudah mendapatkan warna dasar untuk layernya, untuk layer warna ini. Selanjutnya kita akan menambahkan group. Jadi klik di bagian bawah ini, create a new group. Kita siapkan beberapa grup. Ini misalnya ada 1, 2, 3, 4 grup. Terus bagian 3 yang di bawahnya ini kita masukkan, kita drag aja, kita tarik, kita masukkan ke grup yang paling atas. Nah, cara kerjanya adalah grup yang paling atas ini di Photoshop itu, untuk grup itu bisa kita masking. Nah, grup yang paling atas ini akan kita perlakukan sebagai topengnya untuk area di bawahnya. Nah, cara maskingnya adalah pilih grup yang kelima ini. Di bagian bawah ini ada namanya add layer mesh. Kita klik aja. Layer mesh ini akan mempengaruhi seluruh area di bawahnya yang berada di dalam grup. Maka bagian warna dasar ini sebaiknya juga kita masukkan menjadi bagian grup dengan tarik ke atas dan masukkan ketika tandanya sudah bisa masuk ke grup, maka dia akan menjadi bagian dari grup ini. Nah, cara kerja layer mesh adalah klik di bagian layer mesh-nya. Ini kita lihat bahwa layer mesh adalah warna putih. Jadi prinsip kerja layer mesh adalah ketika kita beri warna hitam, maka layer tersebut akan menyembunyikan apapun yang ada di area kerjanya. Dalam hal ini di bawahnya, di dalam grup ini. Misalnya di bagian ini akan saya goreskan
warna hitam seperti ini, kita lasso terus kita blok warna hitam. Maka warna dasar ini pun akan disembunyikan oleh layer masking ini. Artinya maka kita harus membuat area di luar atau di luar objek yang mau kita warna ini harus kita sembunyikan, sehingga apapun yang kita torehkan di dalam warna yang kita perlihatkan itu sungguh-sungguh warna dari warna dasar tersebut atau meliputi area warna dasar tersebut. Oke, kita coba ini, kita hapus lagi, Ctrl Z. Nah, untuk membuat area warna hitam di area warna dasar ini cukup dengan aktifkan seleksi area di layer ini, Ctrl klik, maka dia akan masuk ke seleksi area ini. Nah, di luar bagian ini, kecuali yang tengah, akan kita tutup dengan warna hitam. Nah, kita lakukan select, invert, dan kita lakukan pewarnaan di luar sini. Nah, begitu. Jadi nanti hanya bagian warna putihnya hanya pada area orang tersebut. Maka bagian yang hitam semuanya akan tertutupi, atau jika dilakukan apapun di area grup ini, maka tidak akan berpengaruh pada area di luar warna putih ini. Jadi yang di warna hitam ini akan hilang semua. Misalnya kita akan membuat di sini objek baru dengan layer, misalnya seperti ini. Kita buat sembarang aja seperti ini, kita kasih warna. Maka dia hanya masuk di area warna putih bagian ini. Jadi apapun yang kita lakukan di grup ini, dia akan ditopengi ataupun ditutupi oleh layer masking ini. Dengan cara ini kita bisa melakukan manajemen pewarnaan dengan menggunakan grup-grup yang kita masking juga. Jadi ini kita aktifkan maskingnya semua. Oke, grupnya kita masking semua. Misalnya di bagian atas ini kepala, kita kasih nama kepala. Yang di bagian ini misalnya baju, dan seterusnya. Nah, prinsipnya sama dengan yang ini. Bagian kepala akan kita masking supaya ketika kita melakukan sesuatu di bawah area grup ini, maka yang terjadi adalah proses yang ada di dalam grup tersebut. Oke, kita lakukan blok seleksi area di kepala ini. Misalnya seperti ini. Terus kita balik warnanya. Dan kita kasih warna. Coba kita tes di bagian ini ketika kita menambahkan sebuah layar. Kita masukkan aja layar ini ke dalam grup ini. Nah, ini kita buka. Coba. Nah, maka layar warna pink yang tadi kita buat di bawah ini, di sini tadi, ini pun ketika kita masukkan ke grup yang satu ini akan hilang karena posisinya dia di luar area warna yang harus ditampilkan, dalam hal ini kepalanya. Maka kita tarik ke atas seperti ini. Nah, lakukan ini untuk memanajemen seluruh proses teman-teman. Dengan teknik ini, teman-teman juga masih bisa menambahkan teknik clipping mesh pada proses sebelumnya tadi, ataupun menggunakan mode-mode dalam layar, misalnya blending modenya. Jadi teman-teman bebas bisa berkreativitas di dalam area folder yang kita siapkan sebagai maskingnya, tanpa mengganggu lokasi-lokasi lain di luar folder tersebut. Kalau digambarkan dalam proses tradisional, cara ini mirip dengan seorang
pembuat bingkai yang mencoba memberi list kertas pada area lukisan yang mungkin tepinya tidak beraturan, jadi dia bingkai sehingga tertutupi dengan list bingkai. Oke, itu tadi ada beberapa teknik yang biasanya bisa saya gunakan. Jika ada teman-teman masih memiliki teknik lain, silakan bisa dibagikan melalui komentar di bawah video ini. Teman-teman bisa menggunakan satu atau dua atau mungkin mencampur cara-cara tersebut supaya menghasilkan karya yang lebih maksimal untuk teman-teman. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa penggunaan layer yang semakin banyak atau besar tentunya akan membutuhkan juga kinerja komputer yang cukup berat. Teman-teman bisa menyikapi hal tersebut dengan memaksimalkan bagaimana pengaturan yang paling tepat untuk komputer teman-teman. Untuk berikutnya, kita dapat mengelola layer-layer yang sudah kita warnai tadi ke dalam Smart Object. Jadi kita masukkan layer tadi, kita pilih misalnya dalam hal ini layer yang kita warnai dengan teknik masking, kita pilih semua, klik kanan, convert to Smart Object. Nah, dengan cara seperti ini kita akan mendapatkan satu layer yang tidak berupa banyak layer seperti sebelumnya, yang bisa kita perlakukan sebagai objek di dalam Photoshop. Jadi objek ini bisa kita pilih, kita gerakkan seperti layaknya objek umumnya di Photoshop. Nah, ketika kita ingin ngedit ini, kita cukup tekan bagian ini 2 kali atau double klik. Nah, maka kita bisa menuju ke Smart Object itu disimpan. Oke, dia nanti akan muncul dalam bentuk tabulasi yang muncul di bagian ini. Oke, kita bisa Smart Object yang lainnya, yang clipping mesh juga. Juga yang multi layer, yang di dalamnya juga ada satu layernya. Maka kita akan menemukan 3 objek. Oke, teman-teman, selanjutnya saya akan menyelesaikan proses coloring untuk objek yang paling belakang ini. Teman-teman tetap bisa menyimak video ini hingga akhir. Jika mungkin teman-teman masih ada yang ditanyakan, silahkan tulis di komentar di bagian bawah video ini. Oh ya, saya ingatkan kembali untuk teman-teman menekan tombol like-nya jika video ini bermanfaat. Jangan lupa juga aktifkan tombol subscribe-nya, jangan sampai masih merah. Share juga video ini, mungkin bermanfaat untuk teman-teman yang lain yang mungkin sedang belajar tentang ilustrasi, terutama tentang bagian coloring ini. Semoga video ini sangat membantu teman-teman. Dan silahkan ikuti terus channel ini. Jika nanti ada video-video terbaru, tentunya teman-teman bisa berbagi atau sharing bersama saya. Silahkan menyaksikan video ini hingga akhir. Dan terima kasih sudah menonton.